welcome to my channel. Aku Stephanie Michelle, biasa dipanggil Step Mitch. Dan di video hari ini aku mau berbagi pengalaman aku melawan jerawat selama kurang lebih 3 tahunan. Dan aku yakin masalah jerawat ini merupakan salah satu masalah kulit terbesar di kalangan para remaja dan juga dewasa muda. Aku akan cerita mulai dari awal mula penyebab jerawat aku sendiri itu apa, kemudian apa yang memperparah keadaan jerawat itu tadi, sampai bagaimana cara aku menyembuhkan jerawat itu tadi. Tapi sebelumnya, buat kalian yang belum subscribe, tolong klik tombol subscribe di bawah dan bell notification untuk pemberitahuan setiap kali aku upload video. Gak usah lama-lama lagi, let's get to the video. Tapi sebelumnya aku akan jelasin terlebih dahulu tipe kulit aku. Jadi tipe kulit aku ini termasuk sensitif kombinasi dengan bagian T-zone berminyak dan bagian pipi normal. Jadi untuk kalian yang masih belum tahu tipe kulit kalian, aku saranin kalian untuk cari tahu terlebih dahulu, karena itu akan sangat membantu kalian untuk mengenali penyebab jerawat kalian dan juga produk seperti apa yang akan cocok di kulit kalian. Jadi awal mulanya jerawat aku tuh sebenarnya aku rasa karena aku tuh waktu ngebersihin make up itu kurang bersih. Jadi waktu itu aku tuh make up tebel banget, aku nggak tahu ada berapa layer yang aku pakai. Karena waktu itu ada acara, dan setelah acara itu aku tuh nggak double cleanse karena aku sebenarnya masih belum tahu mengenai skincare. Jadi aku rasa pada saat itu masih ada beberapa residu make up itu yang tertinggal di wajahku. Kemudian aku bawa tidur dan itu menyumbat pori-poriku, yang mengakibatkan keesokan harinya dia itu muncul lumayan banyak jerawat di wajahku yang sebelumnya itu nggak gitu cepet jerawatan. Jadi aku saranin untuk kalian yang suka make up jangan lupa untuk double cleanse karena itu bener-bener penting banget. Buat kalian yang belum tahu double cleanse, jadi double cleanse itu pertama kita pakai cleansing oil dan kemudian kita baru pakai face wash yang berbahan dasar air. Ini akan lebih mengangkat kotoran yang ada di wajah kita secara menyeluruh dan membuat wajah kita menjadi lebih bersih. Untuk aku sendiri, untuk cleansing oil aku ini pakai dari punya Senka yang all clear oil seperti ini. Dan untuk face washnya aku juga pakai dari punya Senka yang Perfect Whip. Tapi mereka berdua ini mengandung fragrance, jadi untuk kalian yang sensitif terhadap fragrance aku nggak saranin kalian untuk coba ini. Dan waktu itu aku tuh punya pandangan kalau jerawat itu muncul karena wajah kita tuh nggak dalam kondisi yang bersih. Akhirnya pada saat itu aku itu sampai bisa cuci muka sehari itu bisa 3-4 kali. Padahal hal ini itu salah karena sebenarnya bukan berapa kali kita cuci muka, tapi kualitas cuci muka kita itu seperti apa. Dan pada akhirnya ini nggak membuat wajahku semakin bersih, malah banyak jerawat baru yang muncul yang sebelumnya tuh nggak ada. Dan ini memperparah kondisi wajahku sebelumnya. Dan karena tambah banyaknya jerawat yang muncul di wajahku dan persepsi kalau jerawat tadi itu karena wajah yang nggak bersih, aku akhirnya waktu itu lihat-lihat YouTube dan mengetahui bahwa eksfoliasi itu sangat penting karena bisa membuka pori-pori yang sumbat, kemudian bisa mengangkat sel kulit mati dan lain-lain. Akhirnya aku tuh ada pikiran, oh jadi jerawatku ini mungkin aja karena pori-pori aku tertutup atau adanya penumpukan sel kulit mati di wajahku. Sebenarnya ini juga bisa jadi salah satu penyebab jerawat, cuman lagi-lagi aku salah persepsi. Jadi waktu itu aku eksfoliasi pakai peel off mask dan kemudian aku tuh lihat ada perubahan yang cukup baik di kulit aku dan anggapan bahwa oh berarti semakin sering aku pakai eksfoliasi ini tadi, kulit aku juga akan semakin baik. Jadi waktu itu aku sempat pakai peel off mask itu 3-4 kali seminggu, padahal di boxnya itu tertera kalau anjurannya cuma 1 atau 2 kali aja seminggu. Dan ternyata ini juga memperparah keadaan kulit aku. Tapi anggapan lama yang masih belum hilang itu tadi bahwa oh aku harus lebih bersih lagi bersihin kulit aku. Jadi waktu itu aku sempat dapat hadiah yaitu tisu eksfoliasi, dan karena aku lihat teksturnya dia itu sedikit kasar, jadi oh ini berarti lebih baik lagi untuk membersihkan kulit aku. Dan waktu itu aku juga sempat pakai sekitar 3 atau 4 kali seminggunya, dan ini menjadikan kondisi kulit aku tuh semakin parah lagi, jauh lebih parah daripada sebelumnya. Jadi sebenarnya eksfoliasi itu memang benar penting, cuman jangan terlalu over karena dia itu bisa merusak skin barrier kalian. Buat kalian yang belum tahu skin barrier sendiri itu sebenarnya seperti lapisan pelindung di kulit kalian. Jadi itu ada secara alami karena sebenarnya kulit kita itu cukup pintar untuk memperbaiki dirinya sendiri. Jadi sebenarnya skincare itu cuma tambahan dan membantu skin barrier kita itu untuk bekerja lebih maksimal. Bagi kalian yang masih belum tahu eksfoliasi itu apa, eksfoliasi sendiri itu sebenarnya seperti mengelupas lapisan
terluar dari kulit kita, sehingga kulit mati dan juga kotoran-kotoran yang menyumbat di pori-pori itu bisa terangkat. Dengan harapan kulit tadi bisa diregenerasi dengan kulit yang lebih sehat yang ada di bawahnya. Eksfoliasi sendiri itu ada dua sebenarnya, jadi dia tuh ada yang secara kimia dan juga ada yang secara fisikal. Untuk yang kimia, dia ini biasanya lebih sering pakai bahan-bahan dari asam seperti AHA dan BHA. Sedangkan untuk fisikal, dia ini biasanya dalam bentuk scrub atau mungkin peel off mask yang biasanya digunakan itu cuman dari luar aja dan dia tuh nggak meresap ke bawah kulit kalian. Kemudian karena pakai cara tadi dan ternyata nggak kunjung membaik, malah jadi lebih parah, aku akhirnya waktu itu sempat nyerah. Udah aku nggak tahu lagi muka aku akan gimana dan aku akhirnya memutuskan untuk ke dokter. Dan pada saat aku ke dokter, dokter itu bilang kalau penyebab kulit berjerawat itu sebenarnya karena kulit kita itu berminyak. Dan waktu itu akhirnya aku dikasih obat yang bener-bener ngeringin kulit aku. Kemudian aku nggak dikasih moisturizer. Dan aku juga sempat ke dokter lain dan ternyata sama aja, semuanya tuh sama-sama kasih obat yang mengeringkan muka kita. Padahal wajah kering itu juga bisa berjerawat. Dan benar aja akhirnya wajahku tuh jadi semakin kering sampai sedikit mengelupas. Jadi kulit aku tuh semakin tipis dan produksi minyaknya tuh jadi lebih nggak bisa dikendalikan daripada sebelumnya. Kemudian karena wajah aku tadi itu sudah menjadi kering dan akhirnya jerawat aku juga nggak sembuh, malah muncul beberapa komedo-komedo di seluruh bagian wajahku. Kemudian aku tuh memutuskan untuk berhenti, nggak ke dokter lagi, dan aku tuh berusaha mencari solusinya sendiri. Jadi waktu itu aku sempat coba ke facial treatment yang belum pernah aku lakuin sebelumnya. Dan setelah dibersihkan, memang sesaat waktu itu aku merasa kulit aku jauh lebih bersih. Tetapi beberapa hari kemudian itu ternyata malah memperparah kondisi kulit aku sebelumnya. Pori-pori aku tuh jadi semakin lebih besar daripada sebelumnya. Dan ini menyebabkan kotoran itu lebih cepat masuk dan juga dia akan muncul komedo baru. Dan selain itu jerawat-jerawat yang sebelumnya ada di beberapa tempat dan karena dibersihkan, mungkin karena dia itu sebenarnya belum matang sehingga dia itu akhirnya menyebar ke seluruh wajahku. Jadi wajahku tuh dipenuhi sama jerawat dan komedo sehingga wajahku tuh jadi kasar banget. Jadi udah nggak seperti tekstur kulit lagi, dia tuh malah seperti parut. Dan aku tuh tetap melakukan facial itu karena menurut aku setelah facial itu membaik dan kemudian muncul lagi. Tapi setelah 3 kali kira-kira aku facial treatment dan dia itu membaik dan memperparah seperti itu. Dan akhirnya aku tuh memutuskan untuk berhenti dan aku waktu itu udah bener-bener seperti udahlah nggak tahu lagi, udah nggak usah pakai skincare, nggak usah pakai ini, nggak usah pakai itu. Dan karena waktu itu aku udah nyerah, aku akhirnya waktu nonton YouTube itu aku ketemu sama salah satu skincare expert dan dia itu mengalami masalah yang sama dengan masalah aku sebelumnya dan dia itu berhasil sembuh dari masalah itu. Setelah aku tahu, akhirnya aku tuh sempat puasa skincare. Jadi skincare aku simpelin karena waktu itu aku punya anggapan kalau semakin banyak semakin baik. Jadi aku bener-bener stop itu dulu dan kemudian aku tuh bener-bener make it simple. Jadi aku cuman pakai skincare apa yang aku butuhin. Dan aku waktu itu bener-bener nggak eksfoliasi sama sekali karena aku tahu kulit aku tuh lagi rusak banget dan skin barrier aku itu udah nggak ada. Jadi untuk beberapa saat aku tuh menghindari eksfoliasi karena itu dapat memperparah kondisi kulit kalian. Dan kemudian untuk skincare aku tuh lebih mengutamakan ke skincare yang lebih ke arah hydrate. Jadi dia tuh memberi hidrasi ke kulit kalian. Kemudian aku juga cari skincare yang bikin kulit kita tuh lebih tenang. Karena meskipun kulit kalian berminyak, kulit kalian itu masih bisa dehidrasi. Karena berminyak bukan berarti dia itu akan selalu lembab, tapi dia itu juga butuh kandungan air di dalamnya. Dan selain itu aku juga pakai sheet mask yang bener-bener cuman hydrate dan juga nenangin kulit kalian. Dan aku menghindari bahan-bahan aktif seperti vitamin C atau AHA atau BHA. Jadi aku nggak pakai bahan aktif sama sekali, bener-bener cuman kasih hidrasi ke kulit aku, nenangin kulit aku sampai kulit aku tuh benar-benar pulih terlebih dahulu. Dan juga aku rasa moisturizer itu sangat penting karena dia itu seperti mengunci skincare yang ada di bawahnya supaya kulit kita tuh kadar airnya tuh nggak mudah menguap. Dan untuk kalian yang lagi cari-cari skincare, aku saranin kalian untuk nggak asal beli karena review-review orang aja, karena setiap orang itu punya kulit yang berbeda-beda. Jadi skincare yang cocok di satu orang nggak tentu akan cocok juga di kalian, begitu pula sebaliknya. Kalian harus bener-bener lihat komposisinya terlebih dahulu sehingga kalian tuh tahu
komposisi ini cocok nggak ya kira-kira untuk kulit aku. Dan untuk penjelasan komposisi apa aja yang perlu dicari dalam skincare, aku akan bikin video tersendiri karena menurutku ini akan terlalu panjang kalau aku bahas di sini. Jadi aku akan bahas lebih detailnya di video itu. Jadi buat kalian yang mau tahu, jangan lupa untuk klik subscribe supaya kalian nggak ketinggalan update apa-apa mengenai skincare. Selain itu, buat kalian yang berjerawat, jangan tergiur dengan omongan obat jerawat, karena menurut pengalaman aku sendiri, semua yang berbasis obat jerawat itu tadi, dia itu cenderung mengeringkan jerawat itu sendiri dan nggak mencari penyebab dari jerawat itu. Jadi kalian harus benar-benar tahu mengenai penyebab jerawat kalian sendiri. Dan karena penyebab jerawat itu banyak banget dan nggak selalu sama satu dengan yang lainnya, apalagi cuman berdasarkan dari pengalaman aku aja, aku akan bikin video yang lebih detail lagi mengenai kira-kira apa aja sih penyebab jerawat itu tadi. Jadi kalian bisa stay tune terus dan jangan lupa subscribe dan tekan bell notification-nya supaya kalian tetap dapat pemberitahuan pada saat aku update video tersebut. Selain itu, menurutku sunscreen itu juga salah satu hal yang penting untuk kalian yang punya jerawat. Karena kalau misal kalian itu tadi terpapar langsung dengan matahari, itu akan membuat kulit kalian itu lebih mudah teroksidasi, sehingga produksi minyak kalian itu lebih cepat dan dia itu cenderung akan menyumbat pori-pori. Apalagi kalau misal kalian tuh sering beraktivitas di luar dan kalian juga terpapar polusi, ini juga akan membuat kulit kita itu lebih cepat muncul komedo-komedo, terutama komedo-komedo yang warnanya hitam atau yang kita kenal dengan blackheads. Dan selain kalian pakai skincare yang hydrating, otomatis kalian juga harus hydrate diri kalian itu dari dalam, yaitu dengan cara kalian bisa minum air putih lebih banyak. Dan dari semua yang udah aku ceritain tadi, aku akan rangkum beberapa hal yang perlu kalian highlight atau yang perlu kalian perhatikan untuk mengatasi jerawat. Yang pertama, untuk kalian yang mau beli skincare apapun itu, kalian wajib cek komposisi dari skincare tersebut. Jadi sebelumnya juga kalian harus tahu tipe kulit kalian seperti apa. Jadi kalian harus benar-benar tahu tipe kulit kalian entah itu sensitif atau enggak, karena ada beberapa dari kalian yang akan sensitif terhadap fragrance atau sensitif terhadap alkohol atau mungkin bahan lainnya. Yang kedua, jangan lupa untuk double cleanse setiap malam hari dan sebelum skincare malam kalian. Jadi ketika kalian udah nggak keluar-keluar lagi dan kalian nggak mungkin terpapar dengan udara luar lagi, kalian bisa double cleanse dan kemudian langsung pakai skincare malam kalian. Kemudian yang ketiga, pakai skincare secukupnya aja, yang dibutuhin aja, jangan terlalu banyak, karena itu juga akan membuat skincare yang kalian pakai itu menjadi nggak maksimal dan malah seperti cuman menempel aja di luar, jadi seperti banjir di luar kulit kalian dan itu akan jadi sia-sia banget. Dan utamakan skincare itu yang calming atau hydrate. Dan mungkin bagi kalian yang cari bahan aktif yang mendukung untuk jerawat-jerawat kalian, kalian bisa cari skincare yang ada kandungan salicylic acidnya, tapi jangan langsung yang kadarnya itu tinggi. Apalagi untuk kalian yang baru aja mulai pakai skincare yang berbasis asam, aku saranin kalian untuk cari yang konsistensi atau persentase salicylic acidnya tuh masih rendah. Kalian bisa coba toner dari COSRX yang ini yang AHA BHA Clarifying Treatment Toner, karena menurutku toner ini sangat ringan, apalagi untuk kalian yang baru aja coba-coba produk asam, kalian bisa coba dengan yang itu. Atau mungkin bagi kalian yang mau coba skincare dengan bahan salicylic yang lebih tinggi atau mungkin dengan kandungan tea tree, kalian bisa coba tea tree series yang udah aku review sebelumnya. Aku akan taruh link videonya di sini, kalau nggak di description box, kalian bisa cek. Dan selain itu, jangan over exfoliate atau over cleanse, karena ini akan merusak skincare barrier kalian dan ini dapat membuat kulit kalian semakin parah. Untuk cuci muka, aku saranin kalian untuk 2 kali aja sehari. Jadi pada saat kalian sebelum beraktivitas dan kemudian pada saat kalian sebelum tidur. Dan kalian juga bisa dibantu dengan sheet mask untuk calming. Aku biasanya pakai seminggu sekali aja, udah cukup. Dan kalian pastinya juga butuh moisturizer, karena moisturizer ini benar-benar mengunci skincare yang ada di bawahnya, sehingga skincare yang ada di bawahnya tadi atau bahkan kadar air di kulit kalian itu nggak mudah menguap, dan ini menghindari dehidrasi di kulit kalian. Selain itu, jangan lupa pada saat skincare harian atau day skincare, jangan lupa untuk pakai sunscreen, karena sunscreen ini benar-benar butuh banget untuk kulit kalian. Karena apabila kulit kalian tuh sama sekali nggak dilindungi sama SPF dan kalian tuh terpapar langsung dengan matahari, kulit kalian tuh jadi lebih
cepat berminyak dan juga dia itu teroksidasi sehingga pori-pori kalian itu lebih cepat tersumbat, dan juga jerawat-jerawat yang tadinya di situ kalau pada saat dia itu udah matang dia itu akan membekas. Jadi untuk kalian yang punya masalah dengan bekas jerawat, kalian juga butuh sunscreen supaya dia itu nggak lebih menghitam lagi dari sebelumnya. Selain perawatan dari luar, kita juga butuh perawatan dari dalam, yaitu yang pertama konsumsi air putih yang cukup. Karena apabila konsumsi air putih kalian kurang, kulit kalian itu bisa lebih cepat dehidrasi, dan itu juga dapat membuat kulit kita tuh menjadi lebih cepat berjerawat. Kemudian kalian juga bisa makan makanan yang sehat seperti buah, sayur, dan mengurangi makanan-makanan yang berlemak tinggi. Karena makanan-makanan yang berlemak tinggi tadi akan mempercepat juga produksi minyak di kulit kalian. Dan yang terakhir, kurangi makanan berbahan dasar tepung, karena tepung ini bisa membuat kulit kita itu dehidrasi juga. Selain itu dia itu mempercepat penuaan dini. Sekian dulu video untuk hari ini. Aku harap video tadi bermanfaat untuk kalian. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk klik tombol like di bawah dan share ke teman-teman kalian. Aku juga mau tahu pendapat kalian, jadi kalian bisa komen di kolom komentar, entah itu kritik, saran, ataupun video seperti apa yang kalian ingin lihat di channel aku selanjutnya. Thank you guys for watching, dan jangan lupa untuk selalu positif dan spread some love untuk orang-orang di sekitar kalian, dan I'll see you guys in my next video. Bye!